wabarakatuh. Bersama saya Davil aku dari di podcast PES Perbankan Syariah Hebat. Oke teman-teman, di first time-nya podcast PES kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol bareng nih sama Kak Legi. Udah pada kenal belum sama Kak Legi? Kayaknya banyak yang belum ya, karena Kak Legi kayaknya nggak terkenal deh di sini. Oke, teman-teman. Sebelum kita kenalan sama Kak Legi, aku mau ngingetin dulu teman-teman, jangan lupa buat subscribe, like, dan komen video kita. Dan jangan lupa hidupin notifikasinya biar kalian gak ketinggalan dengan video-video terbaru dari kita. Oke teman-teman, langsung aja nih kita ngobrol-ngobrol bareng yuk sama Kak Legi. Assalamualaikum Kak Legi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Kak Legi boleh dong sapa dulu dong sahabat-sahabat podcast PES yang lagi nonton. Halo sahabat podcast PES Perbankan Syariah Hebat. Halo Kak Legi, aku perwakilan ya, Iya. perwakilan penonton nih suaranya. Boleh tuh. Oke Kak Legi, boleh dong kenalan dulu deh sama teman-teman kita. Ya, perkenalkan nama saya Legi Chandra dari Prodi Perbankan semester 6. Gitu. Semester 6 ya, jadi angkatan 2018 Kak Angkatan Legi. 2018. Kak Legi di Perbankan Syariah ini nih sebagai apa sih? Alhamdulillah saya diamanahkan sebagai Ketua Himpunan Mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah periode 2020-2021 gitu. Widih, keren banget tuh teman-teman. Ketua umum nih rupanya ya Kak Legi ini ya di HMPS Perbankan Syariah. Iya betul. Kayak HIMA ya, HIMA Iya. Himpunan Mahasiswa gitu ya. HIMA bisa jadi, HMJ juga bisa jadi gitu. Gitu. BTW nih Kak Legi, ngomong-ngomong soal HMPS Perbankan Syariah, emangnya HMPS itu apa sih Kak? HMPS adalah Himpunan Mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah, yaitu khususnya mahasiswa-mahasiswa yang di ruang lingkup Prodi Perbankan Syariah untuk mengembangkan minat, bakatnya, bahkan kreativitasnya dalam ruang lingkup Prodi Perbankan. Jadi kita sama-sama untuk membangun prodi, terkhususnya kampus kita tercinta ini gitu. Oh, jadi HMPS itu organisasi sebagai betul, wadah buat wadah. mahasiswa terkhusus perbankan syariah gitu ya Kak Legi ya. Jadi untuk jurusan Prodi Perbankan Syariah gitu. Kak Legi sendiri gabung ke HMPS tahun berapa tuh Kak? Alhamdulillah saya dari semester 1 saya masuk di IAIN Curup Widih. 2018. Dari semester 1. Dari semester 1. Keren, jiwa organisasinya keras banget kayaknya ya. Enggak juga. Oke, Kak Legi, kalau di dalam HMPS sendiri itu strukturnya gimana tuh? Ada apa aja? Boleh dong dijelasin. Yo, jadi di HMPS itu sama seperti organisasi lainnya, ada ketua, ada wakil, ada sekretaris, ada bendahara, ada divisi-divisinya sih. Salah satu divisinya adalah minat bakat, unit usaha, public relation and design, ada Kominfo dan PSDA, pengembangan sumber daya manusia. Oh, gitu ya. Berarti ada 5 ya divisinya ada tadi 5 ya. divisi. Fungsi masing-masing divisi ini apa sih Kak emangnya? Jadi begini, kita jabarin ya. Oke, boleh banget dong. Biar teman-teman yang nonton pada tahu sama HMPS PS dong Kak. Iya, untuk rekan-rekan untuk pengembangan sumber daya anggota, di situ adalah titik jantungnya HMPS. Mengapa saya katakan seperti itu? Karena pengembangan sumber daya anggota adalah bagi mahasiswa untuk open recruitment, terus juga apa sih potensi yang belum kita ketahui, terus juga potensi apa yang memang terpendam tetapi tidak disalurkan, itu ada di PSDA, itu salah satunya. Terus juga ada Kominfo, komunikasi dan informasi. Jadi kawan-kawan tidak asing lagi dengan istilah nama Kominfo ini. Salah satunya tugas Kominfo adalah menyaring informasi dari prodi, dari mahasiswa yang mempunyai rasa-rasa keluh kesahnya disalurkan di Kominfo. Salah satunya kalau dia pengen buat cerpen, nanti Kominfo yang akan menyalurkan seperti itu. Oh, jadi Kominfo tuh lebih kayak nampung aspirasi mahasiswanya ya gitu ya. Terus sama juga pengumuman seperti itu kan. Keren. Ada juga unit usaha. Unit usaha
kita di sini usaha yang berbasis syariah. Salah satunya kemarin kami sudah buat namanya Murabah Hasil. Terus juga ada lagi kita merubah sistem yang dari riba kita dialihkan seperti yang syariah. Contohnya salah satu jual beli muamalah. Biasanya kalau kita terang-terangan ini berapa harganya, kalau misalnya kawan kita keluh kesah, kita tolong dulu. Berarti dengan Jadi sistemnya kasarnya ya boleh ngambil dulu bayar Iya. nanti gitu. lebih tepatnya seperti itu. Keren dong. Membantu mahasiswa ya yang kesulitan kuota gitu ya. Boleh itu. Tapi jangan keterusan. Jangan keterusan. Ntar ketagihan nggak mau bayar ya. Terus juga ada minat bakat. Jadi mahasiswa yang memiliki seperti seni, terus teater, olahraga, bahkan pun yang lain-lainnya. Kalau memang dia memiliki bakat tapi tidak tersalurkan, bisa di sini. Jadi kita sama-sama kita kumpulkan prodi perbankan syariah, nanti dipersiapkan untuk tingkat kampus, tingkat prodi ataupun universitas seperti itu. Ada lagi Public Relation and Design. Salah satunya kegiatan ini di bawah divisi Public Relation and Design. Pasti dong ya. Jadi ada podcast PES Perbankan Syariah. Oke. Ini gak ya? Aku mau nanya nih. Di HMPS itu kalau OSIS ya, kalau waktu aku SMA itu ada pembinanya. Kalau di HMPS itu ada juga gak nih? Jadi di HMPS ini ada pembinanya. Kalau lebih tepatnya itu namanya bukan pembina sih. Lebih Apa tepatnya penanggung jawab. Oh, penanggung jawab ya kalau di kampus Iya. ya. Jadi di bawah naungan kita, kalau status kita yang kemarin di bawah naungan Warek Tigo bidang kemahasiswaan. Terus juga penanggung jawabnya di bawah naungan Prodi Perbankan Syariah, ketua prodi langsung, baru HMPS PS. Tapi sekarang sistemnya adalah dirubah karena status kita beralih ke IAIN, jadi kita langsung ke fakultas. Tidak ada lagi kita ke Warek 3 untuk HMPS, himpunan mahasiswa jurusan se-IAIN Curup gitu. Gitu. Kalau kegiatan HMPS sendiri Kak, yang udah di masa jabatannya Kak Legi udah ngelakuin apa aja nih HMPS Jadi kegiatannya? kalau untuk kegiatan sih saking banyak saya posting ya, Pak. Guys, Jadi sombong sekali Anda ya. Jadi salah satunya aja ya. Salah satunya yang kegiatan rutin tiap tahun kita lakukan adalah ospek prodi, pengenalan prodi bagi mahasiswa perbankan syariah yang baru masuk di kampus IAIN Curup, khususnya prodi perbankan syariah. Itu yang pertama. Terus juga ada kegiatan seperti tiap tahunnya, karena prodi perbankan syariah lahir 2008, tanggal 8 bulan 8. Jadi kita selalu mengadakan milad prodi perbankan syariah. Itu kita ngadain acara yang cukup lumayan besar, bahkan sangat besar. Itu semua cabang lomba maupun keahlian kita buat di situ, terkhusus Gitu. prodi perbankan syariah. Terus juga ada namanya kajian tiap minggu, ada namanya Senin mengaji, terus juga ada yang kajian setiap Kamis belajar untuk terkhususnya prodi perbankan, apalagi anak HMPS-nya, biar enggak kece doang tapi intelektualnya ada. Harus dong ya. Jadi nggak modal Tampang lah. iya gitulah ya. Untuk keanggotaan HMPS sendiri tuh Kak, itu kita harus masuk ini loh ngisi formulir dan lain-lainnya, atau sebagai mahasiswa perbankan itu udah sebenarnya udah anggota HMPS atau gimana sih Oh, buat jadi anggotanya? gini, status di anggota HMPS ada namanya anggota biasa, ada yang namanya anggota pengurus. Anggota biasa itu apa? Anggota mahasiswa yang tergabung di prodi perbankan syariah. Bukan seharusnya, memang seperti itu. Tetapi ada badan pengurus. Nah, badan pengurus itulah yang dinamakan dengan pengurus HMPS dari tahun ke tahun, misalnya di periode 2020, 2021, seterusnya gitu. Oh gitu ya. Kalau jadi beda ya, ada anggota biasa, ada bagian pengurusnya Iya, ada yang gitu. bagian pengurus. Oke Kak, lagi berbicara mengenai pengurus nih ya. Itu ada nggak sih syaratnya apa harus biar jadi pengurus HMPS Perbankan Syariah ini? Jadi kalau untuk mahasiswa yang ingin bergabung dan ingin menjadi pengurus
HMPS Perbankan Syariah, jelas yang pertama ikuti alur administrasi. Kita ada pembukaan stand untuk daftar jadi pengurus HMPS, terus juga nanti kita beri edukasi, kita kasih pemahaman, kita kasih materi, nanti baru dikatakan sebagai anggota HMPS pengurus biasa. Nanti kalau sudah itu baru syarat-syaratnya apa aja lagi. Yang jelas harus mahasiswa aktif prodi perbankan syariah. Pasti dong. Pasti itu karena prodi lain tidak menjamin kayak gitu. Terus juga nggak ada susah-susahnya sih. Yang penting mau usaha itu aja. Nanti sisanya kalau untuk syarat pendaftaran itu ikut tertib administrasi aja gitu. Gitu ya. Kalau open recruitment-nya tadi ini itu setahun sekali kah atau gimana tuh? Jadi gini, biasanya kapan tuh bukanya? Kalau untuk open recruitment kita melihat situasi dan kondisi untuk pengurus. Kalau kita dikatakan pengurusnya kurang, baru kita open recruitment. Jadi tidak menutup kemungkinan kalau setahun itu 2 kali. Gitu paling banyak. Jadi nggak ada jadwal khususnya tuh ada setahun. Ada setahun sekali. Setahun sekali itu pasti ya, tapi nggak menutup kemungkinan untuk setahun itu 2 kali open recruitment gitu ya. Kalau untuk ini Kak, anggota-anggota di HMPS pengurusnya itu angkatan berapa tuh kalau sekarang? Apa di bawah tahun 2019 itu gabung juga nggak nih? Jadi kalau untuk pengurus sekarang itu 2018 semester 6 seperti kita. Saya ini semester 6. Terus juga ada rekan kami di bawah itu 2019 semester 4. Ini ada juga yang baru kemarin 2020 gitu. Jadi ada 3 angkatan. 3 ya, jadi nggak dibatasi gitu ya? Nggak dibatasin. Jadi sini siapa tapi aja. Maksimalnya itu semester 6 gitu? Semester 6, karena kalau lebih dari semester 6 kemungkinan Udah pada sibuk nyusun, skripsi dan lain-lainnya gitu ya? Iya, hostnya juga hari ini lagi pening kan? Sedikit. Udah mulai nih. Iya. Oh gitu ya? Oke, aku mau nanya nih sama Kak Legi. Terus buat Kak Legi nih ya, kenapa sih Kak Legi bisa jadi ketua umum? Motivasinya apa sih sampai aku mau jadi ketua umum atau terpaksa ini? Jadi begini, kalau untuk jadi ketua umum, saya rasa manusia fitrahnya adalah pemimpin, setidaknya untuk dirinya dewe atau dirinya sendiri. Jadi tidak menutup kemungkinan untuk siapapun yang ingin tergabung di HMPS bahkan menjadi ketua. Ya salah satunya saya diberi kesempatan dan diberi anugerah mungkin untuk mengayomi perahu besar ibarat HMPS bersama Prodi Perbankan Syariah di 2020 gitu. Jadi apa namanya tadi? Untuk jadi ketua itu motivasi terbesarnya kalau kata saya sih jiwa pemimpin manusia itu pasti lahir, tetapi untuk keberanian dalam mengaplikasikan atau mengekspresikan belum tentu. Jadi itulah yang harus cari kali kawan-kawan. Jadi secara nggak langsung ini motivasinya diri sendiri dong. Betul. Berarti ya. Jadi untuk bukan untuk prodi perbankan syariah aja, tapi untuk kawan-kawan di luar juga mungkin kalau ada yang bimbang mau jadi ketua apa tidak, harus. Karena diri sendiri adalah ketua bagi dirinya, pemimpin gitu. Oke, keren dong, dari diri sendiri loh teman-teman, termotivasi buat jadi seorang pemimpin karena nggak mudah loh Kak ya, itu jadi pemimpin harus suara-suara menyatukan kepala-kepala orang yang berbeda gitu, kasarnya gitu ya. Iya betul, pemikiran manusia itu berbeda. Sebenarnya sih tujuannya sama, cuman pemikirannya aja, jalannya kalau ibarat kita bilang itu jalan yang berbeda tapi tujuan tetap satu gitu. Disitulah kita berorganisasi. Keren, oke. Kak Legi, gimana sih kita ya sebagai mahasiswa? Tentunya Kak Legi sendiri nih udah jadi ketua umum, terus sibuk sama tugas. Gimana dong tips bagi waktu gitu? Kalau kata saya sendiri sih begini. Lebih baik kita menyibukkan diri sendiri. Karena mengapa? Karena manusia kalau kita punya kesibukan dari jam segini, misalkan dari jam 8 saya harus ke kampus untuk kuliah, ya otomatis kita jam 8 harus sudah stay di kampus.
Coba kalau kita di rumah, hari ini kita nggak ada jam kuliah jam 8. Pasti yang jelas Boring banget dong ya, boring, gabut santai, kata ya. anak Jadi zaman anak sekarang itu santai-santai aja di rumah, rebahan santai kan. Oke. Kak Legi, jadi motivasinya gitu ya, biar nggak ngosong hari-harinya gitu. Jadi kalau untuk kawan-kawan, ya kalau kata saya sih, kalau waktu yang luang itu salah. Lebih baik meluangkan waktu daripada waktu luang. Cie, keren. Bisa banget sih Kak Legi ya, ngerangkai kata-kata gitu. Mbaknya aja main-main. Oke, Kak Legi, aku mau nanya lagi. Sebagai mahasiswa nih ya, dan berorganisasi itu gimana tuh kuliahnya, lancar nggak nih? Setiap keputusan pasti ada resiko. Salah satunya kita berorganisasi. Jelas kita habis kalau dari segi material, waktu, bahkan pikiran. Tidak menutup kemungkinan untuk kuliah, sama seperti itu. Jadi untuk apa tadi namanya? Bagi waktu. Iya. Untuk bagi waktunya, kata saya justru orang lebih pintar lah, orang sibuk membagi waktu daripada orang yang tidak mempunyai kegiatan sehari-hari. Gitu. Oke Kak Legi, sekarang aku mau ngasih Kak Legi pilihan nih, siap nggak? Siap dong, masa nggak siap? Bisa banget ya. Oke Kak Legi, jadi sebagai aktivis kampus nih ya, bisa dibilang gitu. Ketika waktunya terbentur antara kuliah sama organisasi, Kak Legi pilih yang mana? Jelas, aku pilih organisasi yang pertama, tetapi kuliah lebih utama. Jadi datang kita ke sini nih untuk kuliah, untuk belajar, baru kita sambil berorganisasi. Mantap banget. Jadi seaktif-aktifnya kita di organisasi tetap pentingin kuliah dulu ya. Iya dong, karena kuliah lebih utama dari apapun itu. Oke Kak Legi, ini terakhir permintaan dari aku sebelum kita tutup ngobrol-ngobrol bareng kita ini. Aku mau Kak Legi buat ngasih closing statement. Dimana di sini Kak Legi memposisikan sebagai mahasiswa perbankan syariah tanpa melibatkan nama besar kampus. Bagi aku, mau kita kuliah dimanapun berada, di kabupaten, kota, ataupun di luar negeri, jadilah manusia itu seperti berlian. Sedalam apapun, sesusah apapun, kalau dia memang berkualitas, dia pasti akan dicari oleh orang banyak. Jangan besar karena nama kampusmu, karena alma matermu, tapi besarlah kampusmu karena dirimu, bukan karena orang lain. Itu. Mantep banget, sumpah keren banget deh ngobrol-ngobrol sama Kak Legi. Oke Kak Legi, mungkin sekian ngobrol-ngobrol bareng kita. Aku mau ngucapin terima kasih banyak buat Kak Legi udah mau datang sebagai bintang tamu di first time-nya podcast PES nayangin video. Aku ngucapin terima kasih banyak lah pokoknya ya. Sama-sama. Aku justru yang beruntung diundang orang pertama di podcast PES. Bisa banget nih. Oke teman-teman, sahabat podcast PES, mungkin sekian video dari kita. Semoga video kita bermanfaat tentunya ya Kak Legi, dan menambah informasi buat teman-teman yang nonton podcast PES. Oke Kak Legi, jadi sebelum kita tutup nih Kak, aku mau ngajakin Kak Legi buat jargon perbankan syariah dulu dong. Oh, ada jargonnya? Ada dong, masa anak HMPS nggak tahu jargonnya? Tahu nggak nih? Tahu dong. Oke teman-teman, kalau aku bilang perbankan syariah, jangan lupa kalian jawab hebat. Oke teman-teman, saya Davelia Kodari dan saya Legi Chandra. izin undur diri. Perbankan syariah hebat.